artinya tidak mau belajar. Tetapi merasa dirinya sudah pandai. Ini yang bahaya. Dia nggak mau belajar, tapi merasa diri pandai. Ini menurut Amsal 1:22. Yang dimaksudkan membenci pengetahuan. Ya. Lalu yang kedua, orang bebal itu adalah orang yang berlaku cemar. Ya, di dalam Amsal 10:23. Artinya apa? Berlaku cemar itu suka mempengaruhi orang secara negatif. Kalau kita istilah sederhana provokator, lu sipai ya. Ya, kalau orang yang sungfo itu biasanya hatinya nggak bagus. Ternyata di dalam Amsal dikategorikan ini adalah orang bebal. Ya, lalu yang ketiga Amsal 15:7. Orang yang hatinya tidak jujur. Ya, orang hatinya tidak jujur ya itu jelas ya. Lalu yang keempat itu Amsal 18:6. Orang yang suka menimbulkan pembantahan. Ya, yang istilahnya kalau keras kepala termasuk ya. Orang yang ngangkiak itu bisa menimbulkan pembantahan nggak? Betul nggak? Keras kepala tadi yang dijawabkan. Jadi udah ini kok tetap ngangkiak. Saya mau tanya saudara, kalau orang yang ngangkiak itu biasanya gampang micu emosi orang. Sangat gampang ya, ngangkiak gitu loh ya. Ini ternyata Amsal kategorikan ini adalah orang bebal. Lalu yang kelima, orang bebal ya di dalam Amsal 17:10 adalah orang yang keras kepala. Ini jelas loh. Amsal 17:10 ngomong orang bebal ada orang yang keras kepala. Keras kepala ngomong ngang tahu ya kan? Pokoknya nggak mau dikasih tahu dia nggak mau tahu gitu loh. Ya merasa pokoknya ya udah dengar sini keluar sini masih mendingan dengar sini mantul gitu loh. Tetap membenarkan diri ya itu kan. Ini ternyata keras kepala. Ya jadi nggak pernah merasa diri salah, ya kan? Pokoknya di dalam dunia ini dia merasa nggak salah. Itu ternyata termasuk orang bebal. Lalu yang terakhir, yang keenam dalam Amsal 23:9, ya orang bebal adalah orang suka menolak nasihat. Ini yang bahaya. Ya jadi setiap kali nasihat itu dalam banyak bentuk ya. Ketika kita dengar firman itu bisa nasihat. Ketika kita berbicara dengan orang, ya kan orang dekat atau teman dekat, ya biasa orang jauh pun bisa, ya kan kasih nasihat ke kita ketika melihat satu tindakan atau satu sikap. Saudara kita ketika ada orang memberikan nasihat, lalu kita tidak bisa terima, langsung tolak mentah-mentah, itu ternyata termasuk orang bebal. Saudara jadi di saat dimanapun kita berada, apalagi dalam pergaulan, saudara. Ya, kita harus selalu mengintrospeksi apakah kita termasuk orang bebal. Puji Tuhan kalau kita tidak termasuk orang bebal. Tapi kita tidak menutup kemungkinan orang ada sekitar kita, bisa nggak ada orang-orang bebal? Bisa kan? Saudara, sekarang kita masuk ya jawaban pernyataan ayat ini. Ya, bagaimana kita menjawab? Sepertinya Salomo menyampaikan sesuatu yang kontradiksi. Ya, di satu sisi bilang jangan menjawab, di satu sisi disuruh menjawab. Ternyata saudara, Salomo punya dasar, yaitu kita harus memperhatikan apa pernyataan, apa pertanyaan, apa perkataan orang bebal itu. Ada perkataan orang bebal yang sepertinya kalau kita istilahnya omongan yang tidak ada isi, ya omong gitu loh. Orang yang kayak gini kita nggak usah jawab. Omong kosong gitu loh. Ini yang dimaksudkan oleh Salomo, ya orang seperti ini jangan kita tanggapin gitu loh. Ya kan kita bisa kan ketemu orang kongkung baik, atau mungkin ada orang ngomong gini, tahu nggak? Si A ini loh ngomong kamu pelit. Saudara sebenarnya ini orang bebal. Dia sebenarnya ngomong gini apa sih tujuannya? Betul nggak? Provokasi, saudara. Ya, provokasi. Saudara, jadi ada hal-hal kita memang minta hikmat Tuhan. Bagaimana kita lihat orang ini ngomong sesuatu, misalkan dia ngomong ke kita, ya kan, misalkan kurang ajar kamu gitu loh. Itu nggak boleh tanggapi. Apa kalau kita ditemu, ya kan di jalanan, ya kan bikin orang marah sedikit, lalu dia maki kita, ya kan, babi lu gitu kan, atau monyet lu atau apa gitu loh. Ini perkataan orang bebal. Orang-orang kayak gini yang ngomong kita nggak usah jawab. Ngapain kita pusing amat gitu loh. Jadi intinya begini, kalau itu sesuatu perkataan, sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan kita, kalau itu berhubungan dengan pribadi kita, itu jadi pusingin. Kalau kita ambil hati, tambah pusing nggak? Tambah pusing.
Ya kecuali ada hal tertentu, misalkan itu profesi kita yang perlu diklarifikasi, saudara itu perlu. Kalau sesuatu yang nggak perlu, ya udah yang kita pelit, dasarnya apa kita nggak usah pusing. Kenapa lu ngomong saya pelit? Apakah karena saya nggak pernah traktir kamu, sehingga kamu mengatakan saya pelit? Sedangkan saya traktir orang lain, ya kan orang lain saya nggak bilang saya pelit gitu loh. Nah saudara, kalau kita semakin tanggapin kayak gini, kita jadi orang bebal nggak? Kita ikuti orang bebal. Itulah dimaksudkan oleh Salomo, jangan menjawab, jangan membalas atas pernyataan ya orang-orang yang seperti itu. Saudaraku kasih Tuhan, di saat kita menjawab, kita ikutan, maka Salomo mengatakan kita sama seperti orang bebal. Jelas nggak? Ya, jadi ini tergantung kita. Saya biasa begitu. Kalau kalian wah ini kongok ini, saya udah lewat aja. Ya kan bisa aja perkataan yang tidak ada isi kosong gitu. Ya udah kita lewat aja gitu, nggak apa-apa kok. Ah saudara, kenapa? Karena kalau kita ikutin, ya kita jadi orang bebal. Ya, mendingan kita diam aja. Nah, lalu kemudian dikatakan ada hal-hal yang perlu dan harus dijawab dari perkataan atau pernyataan orang bebal. Misalkan apa? Ketika ada orang bebal ngomong begini, Yesus itu bukan Tuhan loh. Yesus itu bukan juru selamat loh. Saudara, ini nggak bisa kita diamkan. Ketika kita tahu kebenaran, ini orang bebal yang ngomong. Kenapa? Karena orang bebal selalu menyangkal keilahian Allah. Maka di dalam Mazmur 51 atau Mazmur berapa, saya lupa, 51 ya, kalau nggak salah ayat yang kedua. Dikatakan, tadi saya katakan, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Nah saudara, orang-orang yang ngomong seperti ini harus kita tanggapin. Kita harus luruskan, ini sesuatu kebenaran yang tidak bisa kita biarkan, karena ini bukan omong kosong lagi. Ini adalah sesuatu kebenaran yang diputar balikan. Kalau kita diamkan, berarti kita ikuti orang bebal itu, setuju dengan pernyataan orang bebal itu. Kemudian ada mengatakan begini, Alkitab itu ya sebenarnya itu bukan firman Tuhan. Alkitab itu hanya buku, ya karya manusia yang tidak ada beda dari buku-buku lain. Cuma Alkitab ya lebih, ya istilah lebih laku lah. Karena memang ya buku yang terbanyak diterbit, dicetak itu Alkitab. Berapa ratus juta eksemplar. Itu kalau hitung sampai sekarang. Ya kan itu percetakan buku Alkitab itu paling banyak dibanding buku apa. Nah, saudara, ketika ada orang ngomong seperti itu, kita tidak bisa diam. Kita harus menjawab, kita harus memberikan tanggapan supaya apa, saudara? Supaya orang bebal ini ya tidak menganggap dirinya bijak. Kalau misalkan sesuatu dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kita diam nih. Kita nggak jawab, kita nggak tanggapin. Berarti orang bebal itu berkata, wah kan benar kan? Dia merasa dirinya bijak kan? Nah ini. Ya jadi ada dua yang harus kita bisa pilih. Ya saat kapan kita harus menjawab, saat kapan kita nggak perlu menjawab. Atas pernyataan, perkataan, atau statement dari orang bebal itu. Saudara, hari-hari ini baru berkembang. Ya kita masih di kalangan pendeta, saya nggak tahu Anda. Maka di Rabu ini saya ingin sampaikan isu-isu yang sekarang berkembang. Gereja Injili, bahkan saya waktu khotbah di Raden Saleh, itu gereja karismatik, itu ada pengakuan iman rasuli. Anda pernah dengar nggak pengakuan iman rasuli? Pernah dengar kan? Pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman orang Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit bumi, kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal, dan seterusnya. Itu mencakup semua yang dirangkumkan dalam sebuah Alkitab. Yang menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang menyatakan kita percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Bukan tiga Allah. Allah tiga dalam satu. Memang dalam apa istilah kapasitas kita susah sekali untuk tuntas untuk mengerti. Kemudian Yesus adalah Allah yang dikandung Roh Kudus. Semua itu jelas. Disalibkan, makan dimati dan salib, datang untuk mengampuni dosa manusia, itu pengakuan iman rasuli. Sekarang ini di Amerika baru-baru ini, ya kan? Dan ini begitu cepat berkembang dan mulai masuk ke Indonesia. Itu satu istilah pengakuan iman berkilau. Keren nggak? Pengakuan iman berkilau. Nanti Anda akan dapat mungkin ya. Itu secara terang-terangan dia mengaku pengakuan iman. Ini mengaku orang Kristen mereka, ya Kristen. Tapi pengakuan mereka, ya kan isinya, misalkan salah satunya, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus punya ayah dua. Hebat enggak? Dua ayah. Ya kan? Dasui dong, apa?
Saya belum selidiki maksudnya apa. Mungkin maksudnya Bapak di surga sama Bapak di dunia. Ya kan Yusuf sama Bapak. Ya kan Bapak yang di surga. Mungkin dimaksudkan seperti itu, kan bahaya. Kalau misalkan statement ini sebagai pengakuan iman bahwa Yesus yang kita percaya adalah punya dua ayah. Secara esensi substansinya itu otomatis Yesus bukan Tuhan. Karena dua ayah, gitu loh. Nah, itu bahaya. Kemudian juga ada pengakuan-pengakuan dikatakan bahwa kami sesungguhnya tidak mengerti kebenaran yang dicatat dalam Alkitab. Amin, itu terakhir loh. Jadi itu pengakuan nanti, karena saya boleh share ke grup lah nanti ya. Kalau nanti share kita di ini tim ya, supaya kita bisa lihat ya, namanya no binner ya. Jadi pengakuan iman berkilau. Ya, ini sangat bahaya sekali. Nah, saudara, kita di pendeta ya, di grup pendeta ya, sudah kita sharing kita ini ya, kita wanti-wanti. Kenapa? Karena ini ajaran ini sudah masuk ya kan, kalau tidak salah ada yang selidiki ini dari LGBT. Ya, dari LGBT. Maka di California, 2 minggu yang lalu saya bilang kan, ini masih digodok. Kemungkinan besar akan digolkan. Sekarang terakhir saya dapat info, kemungkinan besar akan digolkan ya di California, khususnya di California. Itu nanti pemerintah tetapkan satu aturan, tidak boleh ada Alkitab. Karena Alkitab adalah Alkitab itu kitab atau buku terlarang yang tidak boleh ada di sekitar di California. Ya, seperti di Indonesia kan di Aceh, ya kan, syariat Islam. Tapi kita di Kalimantan enggak. Ini California. Nanti lama-lama bisa berkembang nggak? Bisa. Ini bahaya. Ini yang perlu kita doakan, saudara. Ya, jadi ternyata LGBT ini sangat kuat sekali. Saya nggak tahu kekuatan keuangannya atau apa ya, sehingga bisa mempengaruhi itu besar. Ya, jadi di Amerika, khususnya ya di beberapa daerah, salah satunya di California, saudara. Karena penganut LGBT itu semakin kuat, ya kan, sehingga mereka mendesak pemerintah. Kalau pendeta tidak memberkati LGBT ini, cowok sama cowok nikah nih, pemberkatan nikah, itu kan lawan hukumnya firman, betul nggak? Hukumnya Tuhan. Tapi dibalik kebenaran itu dibalikin ya. Jadi mereka mengatakan ini gereja tidak mendukung, ya kan, aturan pemerintah yang melegalkan LGBT. Dan ini kenyataan berkembang. Ya kan, kemarin di Lampung, kemudian di beberapa daerah di Jakarta apalagi, saudara. Cuma kita nggak tahu kan. Itu LGBT itu sangat luar biasa berkembang. Ya, jadi memang ini roh jahat, kuasa gelap ini akhir zaman itu, setan gencar-gencarnya ini menghancurkan manusia, saudara. Sudah banyak. Oh, sudah masuk. Benderanya udah ada. Sudah. Ini satu tantangan. Ya. Waktu saya sampaikan ceramah tentang LGBT, ya, saya ceramah LGBT yang di Lampung itu, kita bersyukur ya, memang kita di negara Islam. Ya, jadi mereka Islam ini ya lebih fanatik lagi ya kan. Memang sulit, kemungkinan mungkin, tapi kemungkinan kecil. Akhirnya diam-diam main di dalam. Tapi pemerintah belum tetapkan satu aturan. Ya, kalau LGBT itu satu hukum pidana ya belum ada. Ya, tapi ya kita hanya bisa berdoa lah ya untuk kita di Indonesia, tapi di Asia ini, Thailand dan di beberapa negara itu semua disahkan, yang sudah dilegalkan ya. Taiwan ya. Ya, di Asia itu ada beberapa negara sudah dilegalkan LGBT-nya. Kalau ini Indonesia dilegalkan, saya pusing loh. Kalian nggak pusing, saya lebih pusing. Ya kan, cowok sama cowok datang minta pendeta pemberkatan. Kalau saya nggak berkati, nanti saya bisa dipidana. Kalau itu satu aturan loh. Kalau di California itu ditetapkan. Ya udah, nggak usah jadi pendeta, udah bubar aja. Daripada dosa. Ya kan? Ini persoalan besar ya, ini tantangan juga ya. Jadi inilah ya, info-info seperti ini ya, kita ketika ada bertanya, kita harus memberi jawab. Ya, walaupun kita tahu ini orang-orang bebal ini sengaja ya mempertanyakan sesuatu supaya kita terjerumus di dalam ya menyangkal iman kita. Ini yang kita jawab. Ya, sebenarnya Salomo ajarkan kepada kita seperti itu. Jadi saudara, kita bersyukur ya karena firman Tuhan ini mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, ya di dalam Amsal 14 ayat 7 menegaskan orang bebal memang harus dihindari. Dan kita sendiri harus waspada supaya tidak menjadi orang bebal, melainkan ya kan kita harus menghindari dari kebebalan. Ya, jadi kita jangan jatuh dalam orang bebal gitu. Ya, lalu yang kedua,
Jika kita harus menjawab pertanyaan atau pernyataan dari orang bebal, maka kita harus tetap berpegang pada prinsip firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 1 sampai 2, yaitu kita perlu hikmat Tuhan. Ini penting. Ya, minta hikmat Tuhan bagaimana kita harus memberi jawab kepada orang bebal. Ya, yang menyangkut iman kita itu harus jawab. Kalau itu menyangkut privasi kita, ya kan, kalau ini sangat urgent itu perlu klarifikasi, itu harus jawab. Di luar daripada itu, ya udah kita agak lewat aja. Ya, kalau itu sesuatu yang omong kosong. Nah, saudara, jadi ini yang bisa saya bagikan, ya kan. Jadi ya nggak kontradiksi ya. Ya, jadi kita jangan menjawab orang bebal kalau omong kosong. Tapi jawablah kalau orang bebal itu ngomong sesuatu yang berkaitan dengan iman kita, yang prinsip-prinsip ya, privasi kita. Nah, kita jawab supaya orang bebal itu tidak menjadi-jadi. Wah, bijak loh. Akan benar kan? Akan benar kan? Gitu. Oke, sampai di sini mau tanya. Kita boleh sharing, silakan.